Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Seftani Ramli dengan NIM O1A1171030 dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo Kendari. Metabolisme karbohidrat. Di sini ada 4 definisi. Yang pertama itu glikolisis, yang merupakan pemisahan molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana pirufat diubah menjadi asetil koenzim A yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan pembentukan ATP, fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif terjadi hanya di mitokondria dan jika ada oksigen yang adekuat. Yang kedua itu ada glukogenogenesis, yang merupakan senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Glukosa dibentuk dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfat. Enzim ini terdapat pada hati dan ginjal, tetapi tidak ditemukan pada jaringan adiposa serta otot atau dengan enzim heksokinase dan glukokinase membentuk glukosa 6-fosfat dan glukosa. Yang ketiga itu ada glikogenolisis, yang merupakan pemecahan glikogen molekul menjadi glukosa. Gula sederhana yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Glikogen pada dasarnya itu menyimpan energi dalam bentuk rantai panjang glukosa, dan glikogenolisis terjadi di sel otot dan sel hati ketika lebih banyak energi perlu diproduksi. Kebalikan dari glikogenolisis adalah glikogenesis, yang seperti yang saya bahas tadi, yang merupakan pembentukan glikogen dari molekul glukosa. Yang terakhir atau yang keempat itu ada glikogenesis, yang merupakan proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Glikogen atau gula otot merupakan cadangan makanan yang dibentuk dari molekul glukosa hasil pencernaan makanan. Glukosa akan saling berikatan dengan ikatan alfa 1,4-glikosidik untuk membentuk glikogen. Molekul glikogen tersusun bercabang-cabang agar dapat tersimpan maksimal di dalam sel. Ada gambar siklus glikolisis, yang dimana glikolisis itu merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob untuk memproses gula menjadi energi dalam bentuk ATP. Di sini kita lihat tahap pertama, glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP, adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Nah, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Nah, fruktosa 6-fosfat akan diubah lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi ATP. Fruktosa 1,6-bifosfat 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Nah, satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Nah, enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, gliseraldehida ini 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bisofosfoglycerat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Nah, kemudian 1,3 bifosfoglycerat akan diubah lagi menjadi 3 fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat kinase. Para reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian 3 fosfoglycerat akan diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat mutase. Kemudian 2 fosfoglycerat akan diubah lagi menjadi fosfenol privat oleh enzim
enolase. Nah, fosfoenofil pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Kita lanjut pada siklus Krebs. Seperti kita lihat pada gambar tersebut, siklus asam sitrat atau yang dikenal juga dengan sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat merupakan lintasan akhir bersama oksidase karbohidrat, lipid, dan protein, di mana pada siklus ini asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis enzim sitrat sintase. Lalu sitrat akan diubah lagi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Suksinil CoA akan diubah menjadi subsinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Fumarat akan diubah lagi menjadi malat oleh enzim fumarase. Nah, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Jadi hasil dari siklus Krebs itu, satu molekul asetat CoA yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil CoA, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Molekul NADH dan FADH2 nantinya itu akan masuk transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Satu molekul NADH akan diproses untuk menghasilkan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Baik, kita lanjut. Di sini ada rantai respirasi transfer elektron. Rantai transfer elektron pada prinsipnya adalah terjadi pemindahan elektron dari satu substrat ke substrat yang lainnya. Dari proses pemindahan ion hidrogen dari NADH dan H+ yang membentuk NAD+ tambah 2H+. Rantai transfer elektron dimulai dari NADH+ H+ yang masuk melalui NADH reduktase sehingga terjadi pemindahan elektron sebanyak 2 elektron. 2 elektron yang terbentuk melalui NADH reduktase kemudian masuk ke koenzim Q. Pada proses ini terjadi pengikatan antara ADP plus fosfat sehingga menjadi ATP. 2 elektron setelah dari koenzim Q kemudian ditransfer di sitokrom B, kemudian diteruskan ke sitokrom C. Pada tahap ini juga terjadi antara ADP plus P menjadi ATP. 2 elektron dari sitokrom C kemudian akan ditransfer ke sitokrom oksidase. Dari sitokrom oksidase inilah kemudian 2 elektron akan ditransfer ke setengah O2, kemudian berikatan dengan 2H+, sehingga membentuk H2O. Pada proses ini akan terjadilah pengikatan ATP plus fosfat sehingga terbentuknya ATP. Nah, di sini tuh ada hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Metabolisme protein dilakukan dengan pertama kali mengubah protein menjadi asam amino. Lalu, asam amino ini akan mengalami deaminasi yang menghasilkan asam keton dan NH3.
Asam keton akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat pada glikolisis atau siklus Krebs. Sedangkan NH3 ini akan dibuang melalui urin, sama dengan metabolisme lemak. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol yang dapat diubah menjadi gliseraldehida dan masuk ke karbohidrat pada glikolisis. Sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidase menjadi asetil-CoA. Keterkaitan metabolisme protein, karbohidrat, dan protein jadi keterkaitan karbohidrat, protein, serta lemak atau lipid, yaitu mereka akan menarik hasil akhirnya menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs inilah yang dihasilkan oleh CO2. Kita masuk pada proses glikolisis aerob, di mana reaksi yang dikatalis fosfogliserat kinase, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2 ATP. Reaksi yang dikatalis privat kinase 2 kali 1 sama dengan 2 ATP, sedangkan jumlah ATP yang dihasilkan pada tingkat substrat adalah 4 ATP. Produk ATP pada tingkat oksidasi respirasi adalah 2 kali 3 ATP sehingga menjadi 6 ATP. Untuk fosfolirase, glukosa dan fruktosa membutuhkan 2 ATP sehingga total yang terbentuk dari glikolisis ini aerobik adalah 4 tambah 6 lalu dikurang 2 ATP sama dengan 8 ATP. Kita lanjut lagi pada glikolisis anaerob. Ini pembahasan yang terakhir, di mana pada glikolisis anaerob tidak terjadi produksi ATP pada tingkat oksidasi respirasi, sehingga jumlah total ATP yang terbentuk pada glikolisis anaerobik adalah 4 kurang 2 ATP sama dengan 2 ATP. Nah, ini yang dapat saya jelaskan. Oke lah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.